film ini timeline produksinya malah mengikuti jadwalnya Mas Didi. Begitu Mas Didi cuma punya waktu 2 jam saja untuk syuting, kita langsung breakdown semua schedule itu untuk ngikutin itu yang 2 jam itu. Ini memperkenalkan bintang baru, siapa Nah, tahu. alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillahnya kemudian ketika muncul kan semua orang nggak kenal tuh Bisma Mulia. Apresiasinya ke Bisma itu cukup mengejutkan. Karena nggak pernah muncul tiba-tiba, ya dia dapat porsi sebagai lead actor dan performnya bagus sekali gitu kan. Nah makanya Denira juga lumayan dimaki-maki kan gitu. Acara Mas Didi Kempot, ada lagu Mas Didi Kempot, semua orang guyup, joget, kenal nggak kenal bisa bersahabat di situ. Sesudah acara selesai mendapat teman baru. Oke. Itu luar biasa. Ya. Nah, Ini mau atas nama siapa? Atas nama Cinta. Mas Ja suka sama Saras. Kenapa sih kamu kok mau pacaran sama aku? Mas Abdul? saya Nur Atmaja menemani sampai dengan 30 menit ke depan bersama dengan teman-teman dari Sobat Ambyar. Nah, kalau ngomongin soal Sobat Ambyar, beberapa waktu yang lalu sudah ada film yang menceritakan tentang keambiaran sebuah hati, begitu ya. Ya, Sobat Ambyar yang memang menghadirkan sosok dari Didi Kempot. Tetapi apakah memang ini menceritakan jalan hidup sang Lord of Broken Heart? Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Mas Bagus Bramasti dan juga Mbak Vika Clarita. Nah, ini kalau Mas Bagus, ini adalah sutradara dari film Sobat Ambyar, dan kalau dari Mbak Vika sendiri adalah dari salah satu Sobat Ambyar. Langsung aja. Selamat malam Mas Bagus, Mbak Vika. Malam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Waduh. Cerita dulu dong, nggak usah ke Mas Bagus dulu. Sobat Ambyar ini sudah rilis? Sudah 14 Januari kemarin. Oke, dan di Netflix ya? di Netflix. Aha. Nah, ini padahal rencananya mungkin dulu ke layar lebar gitu, atau memang? Iya. Ya, memang desainnya sebetulnya film untuk semua orang nonton bareng terus joget-joget, misuh-misuh di sana. Kan memang didesain untuk itu. Tapi terus karena pandemi ya kita memang gimana lagi ya? Maksudnya akhirnya pilihan Tuhan memberikan pilihan untuk go internasional justru. Karena ini kan seluruh dunia bisa menonton. Online ya? Iya, dan kita dibuka untuk semua region ya. Jadi Netflix cukup baik hati membuka sampai saya lihat ada review-review dari India, dari Malaysia, dari kemarin ada South Africa, ada juga yang ini mention kita di Twitter gitu. Nah, ini mungkin sebuah kebetulan yang seperti mukjizat aja gitu. Di luar persoalan pandemi ternyata malah membawa campur sari dikenal di seluruh dunia. Waduh. Kalau boleh tahu flashback dulu. Ya. Kenapa kepikiran bikin film ini? Pasti memang karena ada 2 alasan ya. Alasan kalau filmmaker itu membuat film itu ada alasan satu, alasan filosofis tuh biasanya alasan personal, kedua kan alasan industrial gitu ya. Maksudnya kalau dari hype-nya Sobat Ambyar yang muncul itu, kalau dari angka kita tahu bahwa film ini segmented, film Jawa itu segmented. Saya mulai ngikutin film Jawa itu kan karena saya nulis Yowes Band 1 dan 2 gitu kan. Itu saya mulai ngerti lah marketnya, walaupun kita segmented tapi angka kita besar. Angka film Jawa itu besar. Karena saya nulis satu film nasional tuh Dirnatan, tuh film remaja nasional, sama Yowes Band itu aja angkanya Yowes Band bisa tembus sampai 1 juta penonton, Dirnatan itu 700.000 angkanya. Artinya bahwa walaupun segmented, ini large number. Jadi secara industri harusnya industri-industri film itu
tidak perlu menutup mata bahwa ini akan jadi pasar yang sebetulnya baik gitu. Ternyata yang lokal juga banyak pasarnya ya. Ya kalau dari pembuktian saya gini, walaupun bukan yang box office melebihi Dilan atau apa, tapi secara bisnis dia jalan sekali gitu. Tinggal kemudian treatmentnya seperti apa. Nah, tapi kalau itu alasan bisnis ya, maksudnya Mas Didi itu ya Sobat Ambyar tuh fanbase-nya jutaan. Nah, artinya ini juga range usia fanbase-nya juga dari anak muda sampai generasi kempoters. Itu Mas Didi tuh 3 dekade ya, 30 tahun. Artinya kan range-nya lebih besar, basis masanya lebih besar, dan terus kalau alasan filosofisnya, saya tuh ngerasa waktu nonton YouTube-nya Munas Lorati, punya Mas Bontampur itu, sama videonya Gofar Hilman, YouTube-nya Gofar Hilman, saya itu tergerak untuk menjadikan ini film waktu Mas Didi ngomong patah hati dijogeti. Nah, buat saya itu filosofi yang tidak kecil ya. Maksudnya saya merasa bahwa wah ini kalau dibawa ke pengalaman yang lebih sinematik, ini bakal kena nih, karena unsur gimana sih kok patah hati dijogeti itu kan bukan kalimat yang kita bisa cerna dari teksnya, tapi pengalaman emosionalnya. Nah, itu yang membuat saya bahwa wah ini sudah materi film. Nah, terus akhirnya ya udah saya langsung coba bikin formatnya. Saya ngobrol sama Mas Blontangpur, kita ketemu format bahwa ayo kita bawa konsep film ini dari kacamata fans, bukan dari kacamatanya Mas Didi, bukan dari biopik gitu, tapi kami memperlakukan film ini tuh seperti surat cintanya Mas Didi kepada seluruh penggemarnya. Nah, terus ya dimulailah proses kreatif itu sampai akhirnya tayang di Netflix hari ini gitu. Wah. Kira-kira itu. Tapi orang-orang yang support ini berarti salah satunya Mas Bontang, Mas Bontang. Oh iya, terus RBI. Ada siapa Mas aja IG, banyak? Mas IG itu manajernya Mas Didi, dan saya mungkin mau terima kasih sama Mas Alzastro Ngatawi, karena beliaulah yang memberikan akses untuk teman-teman kami di Jakarta untuk ketemu langsung dengan Mas Didi. Mas Didi tuh susah sekali ditemui waktu itu karena jadwal manggungnya tuh di banyak kota kan. Dan susah sekali karena 3 bulan kami untuk ketemu beliau itu aja cuma beberapa kali ketemu, sampai kita di mana tuh ya, di Jakarta Utara atau di mana gitu, Mas Didi lagi konser di situ. Itu kadang kita nunggu dari mulai maghrib sampai selesai jam 1 atau jam 12 sampai jam 1 pagi itu kita harus nunggu antrian, orang-orang ketemu, ngobrol dulu, sampai kadang-kadang kita kasihan Mas Didi udah capek, akhirnya ya udah besok aja. Itu kami lakukan sampai puluhan kali rasanya. Mungkin kalau yang paling ngerti detail cerita itu Mas Charles Gozali ya. Saya waktu itu datang juga, ketemu pertama kali saya justru sama Mas Didi di Jakarta, bukan di Solo. Bukan di Solo. Nah, terus ide cerita saya sampaikan. Nah, Mas Blontang adalah orang pertama yang memberikan insight. Baiknya film ini efektif untuk Sobat Ambyar tuh kalau formatnya seperti apa, itu Mas Blontang. Mas Alsastro yang memberikan kami jalan untuk terus kemudian bisa teman saya satu sutradara yang lain itu Mas Charles Gozali, Bu Linda itu produser kami, itu untuk hari itu bisa ngobrol makan-makan bareng, kalau nggak salah sama Mbak Anita Wahid ya kalau nggak salah. Nah, ya itu. Pas Mas Alzastro ada ketemuan, diselipin dong jadwalnya sekalian. Nah, kami nyelipnya di situ karena bantuannya Mas Sastro itu. Jadi kalau hari itu mungkin tidak ada Tuhan tidak mengirim Mas Sastro, mungkin ceritanya beda lagi. Mungkin nggak akan pernah muncul karena ya ini jadi film apa enggak tuh kan ketok palunya ada di Mas Didi, di almarhum gitu waktu itu. Nah, ya itu deretan nama penting yang mungkin perlu di-mention ya, karena tanpa mereka nggak akan jadi film ini, nggak akan jadi apapun proses kreatifnya rasanya itu. Nah, terus juga Mas IG itu manajernya Mas Didi, itu luar biasa suportif sekali dan seringkali memberi kami kemudahan untuk Mas nanti
ketemunya di sini aja jam sekian, saya carikan waktu untuk membahas. Karena setelah ketemu dapat izin kan nanti kita ngurusin soal legalnya, terus kita ngurusin soal menginformasikan soal skenario, soal apa kan itu butuh intensitas ketemu. Makanya kalau misalkan ada yang tanya, kok di sini porsinya Mas Didi sedikit sekali, ya karena pada tahun itu sudah bisa syuting aja sudah alhamdulillah. Iya, karena cuma ada di beberapa menit di awal, beberapa menit di Iya, belakang. kami tuh cuma punya waktu 2 jam sama beliau. Setiap hari itu beliau tuh konser. Itu 3 kali konser itu di kota-kota yang berbeda, dan tahun itu dia full book sampai dengan 2020. Harusnya kan waktu itu kan belum ada pandemi ya. Itu sudah full jadwalnya. Nah, itu setengah mati gitu tuh. Apalagi waktu itu sedang naik-naiknya ya, Oh Mas iya, Didi iya. ya? Kita waktu itu sedang tinggi sekali angkanya. Terus makanya film ini timeline produksinya malah mengikuti jadwalnya Mas Didi. Begitu Mas Didi cuma punya waktu 2 jam saja untuk syuting, kita langsung breakdown semua schedule itu untuk ngikutin itu yang 2 jam itu. Oke. Iya. Itu semua lokasinya di mana sih, Mas? Semua di Solo. Di Solo. Semua di Solo. Ada beberapa established shot di ini ya Surabaya, tetapi untuk interior sama eksterior sih rata-rata kita ngambil yang Solo. Saya mungkin bilang ya 100% lah di Solo. Dan itu pun 100% di keputusan Solo. itu kan juga nggak mudah ya, maksudnya karena masalah efektivitas kan, bawa alat ke sini, bawa kru, nginep, belum bayar asuransi alat-alatnya itu selama sekian hari, itu kan budgetnya beda kalau kita syuting di Jakarta Betul, gitu. betul. Tapi kita merasa bahwa langkah itu harus diambil karena akar dari Sobat Ambyar itu ada Home base-nya di Solo. sini. Oke. Nah, untuk talent-talent ini kan cuma ada beberapa wajah yang dikenal publik. Ya. Selain justru yang wajah yang dikenal ini adalah yang pendamping aja, pendukung aja. Sementara yang peran utama ini sama sekali iki sopoto Mas Jatmiko gitu. Ya. Ini ngambil talent-talent dari mana dan pertimbangannya apa nih? Wah, itu part yang paling susah tuh nyari talent itu. Prosesnya berapa lama cari talent susah nih? Nah, itu lumayan dikebut juga dan lumayan ada keajaiban sih, karena kita paling nggak sampai sebulan itu untuk menentukan siapa yang harus jadi cast utamanya. Nah, rata-rata semua film itu kan mengharapkan star factor ya, maksudnya yang main Yang yang dikenal gitu yang ya? dikenal, yang itu. Nah, kita tuh nggak dapet karena film remaja itu memang nyari aktor kalau range usia sejatmiko tuh memang susah. Kita cuma ada opsi siapa, Jeffrey Nicole, siapa lagi? Siapa tuh? Sekarang Angga Yunanda itu. Selebihnya yang itu ya ada siapa? Andi Deva? Ervian atau siapa itu? Oke, yang masih di Pengabdi bawah 20 Setan. tahun ya? Oh, itu 20-an. ya yang range usia segitu. Nah, mereka semua yang kelas A ini nggak bisa bahasa Jawa. Oh iya. Nah, Padahal semuanya Jawa semua. Iya, Translate-nya bahasa Indonesia. Enggak, ini persyaratannya nggak gampang loh. Persyaratannya pertama, Native. selain Jawa, dia harus sad boy. Dia harus menyukai lagu-lagunya Mas Didi. Jadi mengerti gitu ya. Nah, pada akhirnya memang keputusannya ya film ini kita cari siapapun yang kira-kira berjodoh sama perannya. Nggak peduli itu dikenal atau tidak, tapi yang paling performnya paling maksimal. Karena ya pada akhirnya kita harus membawa Erik Estrada kan maksudnya sudah main banyak film. Denira yang jadi Saras juga sudah main banyak film. Tetapi kan mereka pada saat itu diproduksi kan bukan yang menjadi spotlight. Betul. Gitu. Nah, saya tuh waktu itu ketika membuat film ini ya pertimbangannya rasanya memang mereka yang paling pas, jodohnya ke mereka gitu. Maksudnya dari waktu casting, waktu apa gitu. Nah, itu dengan banyak perdebatan yang kita lakukan dengan diskusi sama eksekutif produser yang lain, ya akhirnya kita putuskan untuk kita merasa bahwa Sobat Ambyar ini ya harus diperlakukan
sehormat-hormatnya ya dengan mengesampingkan aspek apa ya, star factor itu. Kalau bisa dapat star factor, alhamdulillah. Cuman kan realitanya susah memang. Tapi paling tidak malah justru dari Sobat Ambyar ini memperkenalkan bintang baru, siapa Nah, tahu. alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillahnya kemudian ketika muncul kan semua orang nggak kenal tuh Bisma Ya. Mulia. Apresiasinya ke Bisma itu cukup mengejutkan. Karena nggak pernah muncul tiba-tiba, ya dia dapat porsi sebagai lead actor dan performnya bagus sekali gitu kan. Nah, makanya Denira juga lumayan dimaki-maki kan gitu. Semua orang kan mention IG-nya terus saras jahat, saras bajingan, saras apa gitu. Itu kan buat saya itu apresiasi Iya, iya, iya. cara penonton Masuk gitu ya. mengapresiasi dan Jadi emosional ya. Ya, aku pikir setelah ini ya harusnya orang akan lebih melirik siapa Bisma Mulia gitu. Dan pembuktiannya ya di Sobat Ambyar sih. Kalau dalam standar saya oke sih. Maksudnya bahwa banyak yang harus diasah, iya, tapi sebagai first Yang debut baru, itu memukau. Kalau saya, tapi kan nggak objektif ya. Om. Saya ya. mikir Yang milih sendiri gitu. yang milih sendiri. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Vika, tapi Mas Bagus silakan. Ini dinikmati ada Oke. kopi su untuk Oke. hari ini. Bisa dinikmati, Siap, silakan. siap. Mbak Vika juga boleh. Sambil saya tanya ke Mbak Vika. Mbak Vika, kalau melihat film Sobat Ambyar, ini apakah juga memang sudah mewakili keambiaran gitu? Responnya seperti apa gitu? Apakah beda ekspektasi dulu? Mungkin ya, Iya. Sobat Ambyar, oh pasti ini ada jalannya dari jalan hidupnya Didi Kempot misalnya. Iya. Loh, tapi kok ternyata bukan. Oh iya, satu yang saya mau point out, ini sad boy story ya. Iya. Kita sebenarnya punya desain untuk sad girl. Oh gitu. Lebih lagi. Jadi kalau kita nanti mendengarkan argumentasinya Mbak Vika itu adalah argumentasi seorang sad girl kepada film sad boy. Oke. Nah, gitu dulu. Berarti nanti ada Supaya clear sequelnya nih. ya. Iya. Oke. Insya Allah ya, kita doakan aja lah. Oke, Kalau oke. Netflix membuka jalan lagi kan siapa tahu ya. Siapa tahu rezekinya masih ya gitu lah ke Mas. Amin. Mas Bagus dan teman-teman. Gimana Mbak Vika? Saya itu sangat appreciate ya sama film ini karena dia bisa menyuarakan apa yang jadi apa ya nilai-nilainya Didi Kempot bahwa patah hati dijogeti. Itu sebenarnya bagi saya tidak sesederhana itu arti kata patah hati dijogeti, tapi bahwa orang itu harus bangkit. Nah, itu juga di film itu kan kelihatan sekali ya si Jatmiko sudah jatuh ketimpa tangga, kepleset gitu kan berkali-kali. Tapi pada Bertubi-tubi akhirnya ya? iya bertubi-tubi, tapi pada akhirnya dia sampai satu titik dia bisa memanage patah hatinya itu dan dia bangkit. Yang lebih hebat lagi yang saya lihat begitu si Saras itu bertemu terus ngaturi undangan itu, justru dia bisa dengan besar hati bilang ke si Saras bahwa dia sampai pada titik sekarang bisa membuat produk kopi baru itu ya, produk kopi baru. Kopi keluarganya mempopulerkan kopi keluarganya itu karena dia mengalami jatuh bersama Saras itu. Jadi dia mengambil hikmah dan juga tidak emosional terhadap kegagalannya. Itu yang saya acungi jempol. Ini kan persis seperti kata Mas Didi bahwa patah hati dijogeti. Jadi kita jangan berlebih-lebihan jatuh ke dalam keterpurukan gitu ya. Patah hati di sini tentu aja kalau saya maknai bukan melulu patah hati urusan cinta-cintaan ya, tapi juga kondisi di mana kita gagal, jatuh, itu pasti kan patah hati terhadap karir. Oke, hari ini kita jatuh, tapi besok masih ada hari besok kan. Itu yang saya acungi jempol sekali. Jadi Terima kasih Mbak Vika. iya. Baru dengar pendapatnya. Oh gitu ini. ya. Iya. Oke. Ya selama ini kan yang saya kagumi dari Mas Didi Kempot, biasanya lagu Indonesia itu ya, ketika bicara patah hati itu meratap-ratap kayak Betaria Sonata, itu kan berulang kali kayak pedih perih gitu ya. Kalau di tangan Mas Didi Kempot, patah hati itu justru jadi sesuatu yang gembira gitu ya. Semua joget. Tidak meratapi. Itu nilai pertama. Nilai kedua ya egaliternya itu. Musik Mas Didi itu diterima berbagai kalangan,
berbagai generasi dan juga bisa menyatukan masyarakat yang belakangan ini kan seperti terpolarisasi karena perbedaan pandangan politik itu. Itu yang saya berkali-kali mendapati acara Mas Didi Kempot, ada lagu Mas Didi Kempot, semua orang guyup, joget, kenal nggak kenal bisa bersahabat di situ. Sesudah acara selesai mendapat teman baru. Oke. Itu luar biasa. Ya. Nah, Ya. saya mau ke Mas Bagus lagi, Mas. Ya. Ketika proses film ini diproduksi, kemudian Mas Didi berpulang. Nah, Ya. ini ada pengaruh dan ada perubahan plot nggak untuk film Oh ini? enggak, kalau plot enggak. Kebetulan kita sudah selesai syuting, tinggal waktu masuk fase editing, kemudian ada kabar Mas Didi meninggal itu. Kita sudah semua, cuma ada satu part yang kemudian nggak Dirubah. sempat terambil. Oke. Itu voice over. Jadi sebetulnya di satu adegan itu nanti setelah Mas Didi ada adegan itu nanti ada adegan ketika apa ya? Ini nanti spoiler. Itu tapi cuma Ya, apa namanya? ada satu penggal dialog Satu yang menurut saya itu penting tentang urip itu urip iku urup gitu. Itu yang nanti Mas Didi mau sampaikan dan Mas Didi suka sekali sama dialognya gitu. Nah, waktu itu kita mikirnya karena secara visual kan nggak perlu ditampilkan Ya, karena waktu syutingnya nggak ada. Oh ya, nanti record di studio sekalian nanti kita ambil gitu. Nah, itu yang terus kita jadi nggak sempet. Itu satu Tapi part untuk itu satu hilang. part aja. Satu scene atau satu ini? Satu part dialog, ada 2 atau 3 line dialog yang kemudian harusnya kalau ada itu lebih dalam lagi itu nonjoknya gitu. Tapi ya sudah ya, kita waktu itu juga nggak ada yang berpikir kan akan terjadi seperti ini. Pandemi aja kita nggak ada yang nyangka. Iya. Oh, ini diproduksi sebelum pandemi ya? Oh, sebelum kita syuting Februari, Januari itu orang udah rame-rame tentang Cina ditutup dan sebagainya. Nah, tapi kan nggak ada yang mikir ya Secepat masuk itu ke ya. Indonesia, apalagi waktu itu Menkesnya dan yang Berarti lain bilang aman. apa yang gitu. berubah dari rencana awal Nah, sampai dengan terkena pandemi? Ini selain ini ya, apa lokasi tayangnya aja ya? iya, platform tayangnya yang berubah. Kita kan maunya memang ke ini bioskop. Karena ini film rame-ramean. Maksudnya film yang orang nonton bareng, joget bareng, ketawa bareng, ya nangis waktu joget, ingat diri mereka dulu, penggalan masa lalu mereka ada di situ. Ya memang tadinya tuh desainnya begitu. Tapi sekarang kan ya akhirnya karena ini ya. Tapi ada beberapa penonton yang mengupload gitu ke Twitter, nonton bareng sama teman-temannya, sama keluarga dan sebagainya. Terus mereka ngasih foto video itu. Dan lucu-lucu sih di TikTok tuh ada. Tapi Mas, Lucu-lucu. kalau dari cerita yang diambil ini, kalau mungkin bayangannya orang yang belum nonton adalah, oh mungkin film Sobat Ambyar ini adalah mengambil plot salah satu lagu misalnya. Mungkin entah yang judulnya lagunya Mas Didi Kempot kan luar biasa banyak. Mungkin ngambil salah satu angle-nya yang ini aja, atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya Atau diambilnya yang patah hatinya itu tadi? enggak. Lagunya Mas Didi kita jahit menjadi plot. Oke. Jadi ada beberapa jenis ya lagunya Mas Didi itu kalau dikategorikan ada ya jatuh cinta, terus ada long distance relationship, ada ditinggal tanpa kabar, dan terakhir itu pengkhianatan gitu, patah hati karena pengkhianatan gitu. Nah kita kan kalau misalnya saya taruh Sewu Kuto sama stasiun balapan kan temanya sama gitu kan, nggak mungkin plotnya itu berjajar fasenya itu terus atau apa. Nah kita itu pertama kan kami riset, dan kalau nggak aku inget banget Mbak Vika FGD ya? FGD ikut di FGD-nya waktu itu kan gitu. Pertama kali FGD. Nah itu udah fase keempat itu Mbak. Sebelumnya tuh ada remaja, kita interview apa segala macam. Kan kita mau dengerin tuh, kok orang suka lagunya Mas Didi itu kenapa gitu. Kok ini bukan cuman sekedar orang yang suka dengerin karena musiknya, tapi karena
mereka sedang punya fase patah hati, Relate gitu ya dengan kemudian lagu-lagu mereka. dirayakan. Oke. Jadi ini tuh artefak emosional lah, sudah bukan cuma lagu. Nah terus berceritalah mereka tentang pengalaman patah hati mereka satu persatu itu. Kita coba rangkum, kita coba lihat apa yang sama. Hasil dari interview itu kita bahkan tanya, genre-nya maunya apa. Itu kita, Mbak Vika mungkin ingat ya. Iya. Ini kalau yang main misalkan bukan aktor yang terkenal gimana? Siapa Itu kita kira-kira sudah lakukan Discuss riset juga. itu. Iya, sudah kita diskusikan. Banyak yang berpendapat bahwa kita aktor baru nggak masalah. Yang penting dia Jawa, mengerti Jawanya gitu kan, mengerti. Bisa native speaker ya. Bukan seperti aktor Jakarta yang berusaha di Jawa-Jawakan gitu kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita rangkum semuanya. Oke, ini lagunya apa nih? Baru kita tentukan ceritanya, plotnya kita bangun. Setiap perjalanan cerita supaya nyampe di lagu ini, supaya bunyinya tuh sampai emosinya dapat. Nah, itu kita kembangkan lah, namanya development naskah itu kita ini. Jadi film ini adalah film yang berbasis lirik lagu. Dalam lirik lagunya Mas Didi, pelantun lagu adalah korban. Ya. Jadi ini bukan film romance seperti romance Hollywood yang dua protagonis nanti semua belajar sesuatu. Enggak, ini cerita crime story. Kepedihan. Jadi korban ketidakadilan. Dan dalam proses ketidakadilan, dalam riset itu, nggak ada yang ngerti kenapa saya diperlakukan begini. Maka ya memang formatnya antagonis sama protagonis. Ini memang hitam putih, karena lagunya Mas Didi itu hitam putih. Hitam Coba putih. Ya. kita lihat liriknya aja. Ge opo salah awakku Iya. iki, kowe nganti tega mblenjani janji. Itu satu. Terus apa yang pamer bojo? Itu. Neng opo seneng aku. Yen mong gawe loroku. Itu nggak mungkin dia menghadapi orang baik. Atau ini masalah misunderstanding, kesalahpahaman. Enggak, ya memang akhirnya kita harus desain yang karakter. disakiti. Iya, Saras itu ya memang harus jadi Menyakiti Saras yang orang. begitu. Ya karena terlepas banyak yang kemudian memaki-maki. Karena wah, ini kok karakter perempuannya tidak terjelaskan motivasi. Ya memang yang dirasakan dalam fase cinta itu ya itu. Tidak sedetail itu gitu ya. Pokoknya Ya memang kita kalau diselingkuhi, dikhianati, kita tuh nggak pernah ngerti kok. Iya. Kok kita digituin? Prosesnya seperti apa kan? nanti pembahasannya panjang banget tuh tadi. Nggak cuma 2 jam atau 1 jam. Enggak, bisa diperjelas bisa. Hanya terus tidak jadi Didi Kempot. Ya, Tidak benar. jadi tidak seperti kita Dari melantunkan. Iya, perspektifnya. perspektifnya jadi beda. Itu jadi Hollywood movie. Ya. Hollywood movie berbahasa Jawa. Enggak, ini film Sobat Ambyar sesobat ambyar mungkin gitu. Seambiar mungkin. Tidak ada pola atau Iya. patah hati. Lah iya. Oke, nah Gitu. ini kalau tadi kan Mas Bagus sempat menyampaikan bahwa ini dari sisi set boy-nya. Nah, nanti ke depan set girl-nya. Nah, set girl ini apakah nanti juga sedikit spoiler gitu, Mas? Set girl-nya apa nanti juga istilahnya hampir mirip atau mungkin sudah punya bayangan seperti apa? Sudah pasti rencana ke depan ini sebetulnya kita kan menunggu para eksekutif produser yang sekarang sedang mungkin ya sedang Kalkulasi. ngobrol-ngobrol, Iya. mengkalkulasi. Tapi yang jelas kalau saya mau ngikutin pola yang sudah kami kembangkan di awal. Saya nggak mau menentukan dulu, saya mau riset, saya mau dengerin. Set girl ini setelah nonton film ini, setelah melihat Jatmiko, setelah apa, saya tuh pengen ada FGD lagi, kami mendengarkan lagi. Karena ini bukan buat saya gitu loh, ini tuh buat Sobat Ambyar Set Girl kalaupun ya. Sebenarnya kan rencana sebelum Mas Didi meninggal kan kita mau bikin ini jadi trilogi. Tapi kan setelah yang sekarang ini perubahan terjadi banyak, kita nggak tahu sih, Mbak. Maksudnya apakah nanti Set Girl itu akan jadi film baru atau enggak? Kami berharapnya begitu, tapi kan kami nggak bisa menentukan gitu kan. Maksudnya ya mudah-mudahan kalau Allah memberi jalan ya, kalau ternyata direspon cukup baik sama industri, ya kita akan lanjut gitu. Tapi tetap dengan Lihat proses respon yang seperti sama. apa Saya nanti. mau menghormati Set Girl, saya nggak Ya. mau merasa sok tahu bahwa Set Girl artinya apa. Enggak, saya sama seperti Set Boy itu kita FGD dengerin apa. Tapi nggak ada kenapa, pengalaman gitu. pribadi ya, Mas? Oh ya pasti pengalaman pribadi, saya Set Boy, Mbak.
Saya sad boy yang sangat Bukannya legitimate. bad boy. Ya pernah juga. Kan kalau kata penggemar penonton dan kalau nggak salah si Jarkio itu salah satu pendiri Sobat Amir kan ngomong kita semua orang itu akan Jatmiko dan Saras pada waktunya. Iya, ada. Ya kadang kita masa-masa- jadi mereka, kadang kita yang Menyakiti. menyakiti dan sakiti. Cuma kan memang milih nih point of view-nya kalau jadi film memang karakter utama ya yang jadi korban Oke. kan gitu. Nah, di satu part ada satu orang yang mungkin dijadikan apa ya cuplikan-cuplikan Oh ini. iya, itu Asri bener. Welas. Oh iya. Bisa kepikiran di situ apa ya istilahnya kan ikonnya kan memang seperti itu gitu. Nah ini kenapa kepikiran Asri Welas ada satu part atau beberapa part yang memang apakah nanti set girl-nya adalah si Jalan Asri Welas atau gimana ini Mas? Nah, ini belum bisa spoiler Ya, ya. oke. Soalnya kan di Belum bisa endingnya kan spoiler. set girl Iya, gitu kan. Isyaratnya ke situ ya. Tapi kan Saya cuma menebak, saya cuma menebak. Iya. Ya sah untuk diinterpretasikan ke sana sah. Memang itu sebetulnya salah satu pengantar isyaratnya gini bahwa akan ada set girl story. Makanya kan line dialog Mas Didi terakhir kan wah cerita apa meneh iki kan. Sebenarnya itu clue. Mancing ya. Tapi Oh, tidak iya, tahu. di paling Tapi akhir kan ya. tidak tahu. Kita nggak menduga waktu itu seperti itu dan kita juga nggak tahu nih ke depan akan seperti apa. Ya, cuma Mbak Asri Welas memang performanya memang pas banget dengan desain karakter yang memang udah kita bikin. Itu Memang dari awal memang sudah kebayang oh Asri Welas nih yang cocok. kan ada beberapa kandidat ya, tapi memang Mbak Asri Welas itu memang satu yang priority gitu yang akan karena kan mungkin dia kan termasuk yang laris ya. Ya. Kita kan waktu itu ya alhamdulillah kalau Mbak Asri mau main di film kita gitu kan. Itu salah satu keajaiban yang memang kita harapkan dan kejadian gitu karena beliau memang Mbak Asri itu memang sangat ngefans sama Mas Didi dan punya sejarah sama-sama seniman daerah waktu melihat langsung perjalanan karir Mas Didi dari bawah sampai kemudian jadi The Godfather of Broken Heart itu jadi keterlibatannya Mbak Asri ke film ini tuh bukan hanya persoalan bisnis tetapi memang ada Ikatan relasi batin personal juga. yang memang Ada ikatan. ada ikatan personal itu rasanya yang memang membuat Mbak Asri ke situ. Jadi selain ya memang pas ada di situ rasanya karena kalau kita lihat di Twitter atau di mana itu kan potongan scene dia tuh yang yang diambil gitu. Nah, ini kan sedang tayang di Netflix. Ya. Ada platform lain nggak, Mas? Oh, nggak ada, nonton ini? nggak ada. Hanya Netflix, aja. hanya Netflix. Makanya saya tidak rekomen untuk nonton bajakan ya, karena begini. Seumur hidup Mas Didi itu juga saya yakin menderita karena lagu-lagunya dibajak. Karena gini, kalau ini platform internasional mau memfasilitasi kita bikin film lokal. Kalau mereka nggak untung, semua dibajak, ya lama-lama mungkin nggak akan Dilirik ngasih, lagi. iya nggak akan ngasih investment lagi gitu loh. Maksudnya saya pikir teman-teman kalau memang mencintai Mas Didi, maka hargailah karya ciptanya gitu. Maksudnya termasuk lagunya, jangan denger yang bajakan, filmnya juga jangan nonton bajakan. Karena ya itu nyesek sih. Mungkin yang tidak membuat film, yang tidak susah payah mungkin ya tinggal nonton aja gitu. Tapi untuk seorang seniman seperti Mas Didi misalnya, itu juga mungkin mengalami hal yang sama. Ada berapa banyak orang yang kemudian membajak gitu, tapi kan ya, itu kan hak orang yang kita zolimi sebetulnya. Yang kita ambil tuh kalau nonton bajakan gitu. Ya saya sih berharap kalau saya yakin kalau orang mencintai betul Mas Didi dan mengharapkan nggak cuma Al-Fatihah dikirim tapi terus nonton bajakan ya itu Sama aja bullshit ya. juga sih. Ya jangan nonton bajakan, kirim doa untuk Mas Didi. Mari kita berharap industri film Jawa bisa ini pintu masuknya. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk bikin film yang lain. Tapi belajarlah untuk menghargai sesuatu itu dari hal yang paling kecil.
gitu. Oke. Nah, sebelum closing nih saya mau ke Mbak Vika dulu. Mbak Vika, boleh dong ngajak teman-teman atau sobat Ambiar yang lain terkait dengan film ini, apa yang pantas untuk memang dinikmati, apa yang akan dialami ketika nonton film ini? Ya, kalau saya sebagai orang Solo tuh saya euforia ya. Lihat kota saya di endorse, boleh dibilang gitu kan. Iya. Dan di endorse itu bukan dalam arti sekedar spot-spot wisatanya di itu, tapi memang kehidupannya apa namanya denyut nadi kota Solo tuh kelihatan di film itu. Solo tuh ya tenang, kayak di itu kan orangnya lambat, pedagang nasi goreng masih bisa gojekan, Sego goreng, masih bisa kayak gitu. Terus orang berbagai strata itu juga bisa ke apa namanya, bisa jagongan di wedangan itu kan masih nggak malu bilang ada ciu nggak gitu. Ya itu Solo tuh kan begitu 24 jam. Itu membanggakan. Secara umum kan memang Solo kota yang aman dan nyaman. Itu kalau di film itu terlihat jelas, semoga bisa jadi apa ya? Bisa diikuti kota-kota lain yang tidak senyaman Solo. Mungkin nanti ada film-film lokal wisdom yang lain ya. Iya, itu saya yang bahagia. Yang kedua ya itu tadi, saya sangat appreciate film ini bisa banyak film Indonesia itu kan terlalu apa ya, metropolis, bicara tentang ibu kota, Jakarta sentris ya? Jakarta sentris, ibu kota, terus pekerjaan profesional. Sementara ini bicara wirausaha. Nah, ke depan kan saya lihat di tengah digitalisasi, apalagi nih pandemi gitu, akan banyak lapangan pekerjaan itu hilang. Kalau kita bisa mendorong banyak orang untuk lebih semangat berwirausaha, saya kira ini ada nilainya di situ ya. Ada nilainya di situ. Okay. Jadi ini mengajak bangsa kita untuk lebih punya ketahanan, kemandirian ekonomi. Itu yang saya melirik apa yang dimiliki. Iya, apa yang dimiliki. Seperti jalan hidupnya si Jatmiko. Iya, menghargai warisan keluarga. Spoiler lagi. Iya, spoiler lagi gitu. Oke. Siapa tahu nanti kan catgirl-nya itu wirausahawan karak. Oke. Terima kasih Mbak Vika. Mas Bagus, ada yang ingin disampaikan? Saya sih ya berharap mudah-mudahan Patah Hati Dijogeti itu jadi apa ya? Jadi memang lifestyle ya. Maksudnya memang jadi mindset bahwa intinya orang belajar dari Jatmiko, hidup memang nggak pernah adil, hidup memang penuh tanda tanya, tapi kita harus sembuh karena akan ada ketidakadilan yang lebih besar. Yang kita harus hadapi. Tapi ya cara kita, kalau kita hati kita nggak patah, kita nggak jadi diri kita hari ini. Intinya itu aja. Oke. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa diminum untuk kopi Su yang ada di Notosuman. Terima kasih untuk supportnya ke Jagongan Solo Live untuk malam hari ini. Dan sebagai penutup ada kenang-kenangan sedikit dari teman-teman Jagongan Solo Live untuk Mbak Vika. Terima kasih Mbak Vika. Ini untuk Mas. Suka sekali ini. Iya. Kelihatan cakep ya. Oke, berumur. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali Mas Bagus, Mbak Vika untuk hadirannya, sharing-sharing terkait dengan Sobat Ambiar. Dan untuk pemirsa dan juga sedulur-sedulur Kota Solo, jangan lupa nonton Sobat Ambiar di platform yang resmi di Netflix. Dan ini pun juga tidak begitu mahal, ada 1 bulan dan lain sebagainya, bisa Anda lihat sendiri. Dan pastikan apresiasinya seperti apa supaya bisa tambah semangat untuk memproduksi film-film lokal yang lainnya Mas ya. Oke, baik. Saya Nur Atmaja mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.